Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial berikutnya untuk student management menggunakan Laravel 10 ya. Sebenarnya kita udah menambahkan untuk course. Sekarang kita akan membuat batch, di mana setiap kursus itu pasti ada batch-nya kan. Sini kita udah ya. Kita langsung aja masuk. Kita cari ke dalam template kita, yaitu status funny. Kita cari migrate, karena kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Di mana ya? Sini. Nah, kita copy aja. Kita masuk ke dalam sini. Nah, di sini kita CLV, tapi di students ini kita ganti jadi BATCHES, ya kan? Nah, kayak gini, kemudian kita enter. Nah, dia akan memigrasi di sini ya. Nah, dia akan muncul. Kemudian, nah kita akan pergi ke sini, kita buka ya. Nah, kemudian kita isi di dalam tabel ini. Fieldnya apa aja? Nah, di sini aku mau isi ya. Untuk fieldnya sendiri itu ada table string name, kemudian lagi table unsigned big integer. Ini tuh dia kunci utama ya. Oke, misalnya di sini kita mau manggil sih semacam relasi gitu ya, course ID. Kemudian di sini itu ada date, tanggal. Kemudian di sini ada table dengan origin key, dan forage course underscore ID. Oke, kita sudah ya buat filenya seperti ini ya. Ada name, course ID, start date, course ID yang nantinya dia reference ID on course ya. Oke. Supaya ini bisa berfungsi, maka kita perlu mengadakan perubahan pada config. Teman-teman harus cari config di sini. Kemudian di sini ada yang namanya database. Klik aja.
Terus kita cari di sini nih ya, ada di MySQL ada bagian engine. Ini kan bernilai 0. Nah, kita akan ganti dia bernilai IN 0 dB. Nah, seperti ini. Oh, gini. Shift. Nah, gini ya teman-teman. InnoDB. Setelah itu kita akan lanjutkan ke terminalnya ya. Di terminal ini kita akan migrate PHP Artisan migrate, enter. Nah, setelah termigrasi, sekarang kita akan lihat ya, berarti dia udah memasukkan ke dalam database kan. Nah, karena kita menambahkan table batch otomatis, di sini kita juga akan menambahkan batch. Caranya adalah kita pergi dulu ke dalam view, di bagian layout, kita tambahkan dulu alt shift down. BATCHES Nah, udah kan? Kemudian kita akan buat untuk controllernya. Caranya gimana? Caranya teman-teman pergi ke template sini. Tadi kan kita udah migrasi kan, udah sampai sini, udah migrate. Kemudian buat controller. Ini copy aja. Terus kita ctrlv. Sini ctrlv. Ini kita ganti jadi batch. Kelebihan. BATCH. Oke, kemudian kita enter. Nah, dia akan membuat di sini ya untuk batch controller. Nah, kemudian di sini di index berarti kita mau buat sini. Kita bisa copy dari ini ya. Ini enggak sih? Nah, kita copy aja di sini, ctrl copy. Masuk ke sini dan kita copy ctrl v. Nah, itu di sini ya. Nah, di sini kita akan buat BATCHES batch. Nah, di sini itu nama modelnya. Kita belum buat. Kita akan buat nama modelnya. Oke, caranya adalah apa ya? Kita import coba. Illuminate controllers view coba ya, app. Ini yang mana lagi ya?
ini aja deh. Coba kalau CTRL-Z. Dan itu kita import yang kita hapus aja dulu lah ya. Nah, di sini ini kita ganti jadi batch. BATCH batches. Ini juga CHES batch. Nah, yang ini itu kita buat dulu. Namanya model. Ya, kita pergi ke dalam sini. Create model, artisan make. Sini copy. Kemudian ke sini. CTRL-V. Nah, ini kita namanya harus huruf kapital. BATCH. Batch. Kemudian enter. Nah, dia sudah membuat. Dan kita pergi ke sini. Nah, di sini kita akan masukkan untuk namanya sesuai dengan yang kita buat di dalam ini. Ya kan, ada name, course, start, date. Kan ini untuk batch model ini untuk menghubungkan ke database juga, tapi kita nggak usah tulis ini karena ini merupakan kunci untuk relasi. Nah, jadi kita pergi ke dalam batch PHP ini. Nah, kemudian yang di sini kita akan isi ya dari course aja. Kita akan copy, dan taruh di batch. CTRL-V. Nah, kemudian kita isi, sesuaikan dengan yang ada di tabel batch kita. BATCHES. Nah, di situ di sini stream-nya tetap ID dan variable-nya itu ada nama. Terus di sini ada course ID, course score ID. Kemudian di sini ada start date, start underscore date. Nah, ini udah ya kan, udah sama. Coba kita lihat di sini. Ya, ini ada nama, course ID, start date. Nah, ini kan nggak usah kan, ini karena relasinya. Jadi, nah seperti ini. Kemudian kita pergi ke sini. Ya. Eliminate OPTP. Ntar guys. Ini kita hapus dulu aja deh. Ya. Itu kita ambil dari course controller. Yang ini kita copy aja sampai sini. Kita taruh di sini. CTRL-V. Nah, yang sebentar ini kita ganti jadi response. Nah,
Gini kan, nah setelah itu ini tuh harusnya model batch. Aduh guys, di sini kita isi dengan batch. Dan di sini, nah baru kita tambahkan ya supaya ini menyala jadinya view, karena kita mau menampilkan. Ya kan, habis itu di dalam create ini kita bisa copy dari course controller yang create ini, kita copy, kita taruh di dalam batch di sini ya, secara V. Kemudian course-nya ini kita ganti jadi nama ini kita BCHES. Nah selanjutnya untuk store. Nah ini kan dia merequest kan, menampilkan data. Jadi kita akan buka di dalam sini. Jadi yang store, nah ini ya, dia akan menginput, memasukkan data ctrl copy, taruh di sini ctrl v. Nah di kelas ini jadi menyala. Nah tapi ini kita ganti terlebih dahulu menjadi nama si ini modelsnya BATCH. Batch create ini ganti jadi BATCHES. Ini berarti jadi batch CH. Oke, seperti ini ya. Oke, udah selanjutnya kita tinggal copy aja ini untuk show. Bentar. Untuk show ctrl v. Di sini kita ganti jadi BATCHES. Ini nama modelnya TCH. Sama seperti video di sebelumnya ya teman-teman. Tinggal teman-teman ikutin aja. Oke, kemudian selanjutnya untuk editnya juga ctrl-v. Ini untuk nama model, terus ini untuk nama URL, jangan lupa panggil dolar di sini. Habis itu kita juga akan buat untuk ini update. Secara ini juga sesuaikan. BATCH
CHES. Bentar. Oke. BATCHES. Ini kita ganti karena ini adalah nama model. Jadi gini aja. Kemudian terakhir untuk bila. Oke, copy aja. Copy. Kita taruh di sini. TLV. Dan aku lagi lupa ini nama cuanya. Oke, ini baru nama VRLBATCHIS. Begitu pun dengan ini. Oke, sudah kita jangan lupa ini view, cara copy ada di create show edit, create show edit, create show edit. Create show edit. Oke, kemudian untuk yang redirect response itu ada di store, update, sama destroy. Store, update, sama destroy. Oke. Selanjutnya kita pergi ke kita mau menampilkan di view-nya. Dari view ini kita copy dari course. Kita copy, kita paste di sini. Aduh, salah. Ini kita copy. Itu kita taruh sini. Nah, kita rename. Namanya adalah BATCH Bits. Dia tinggal kita edit aja di sininya, kita samakan. Ini jadi BATCHS. Terus ini jadi namanya batch. Terus coba kita lihat di dalam ini kita deh. Sini course ID target. Jadi di sini kita jadi course name. Saat ini kita copy. TRL copy, terus kita yang si labus ini kita CTRL D, terus kita CTRL V.
Oke. Nah, setelah itu di bagian ini tuh kita namakan start date, tanggal mulai. Oke, next. Ini durationnya juga CTRL D, CTRL V. Nah, udah, kemudian edit juga di bagian edit ini dia jadi, oh ya, di sini kita page-nya nggak usah, ini kita hapus page. Kemudian di sini di edit CTRL D biar cepat. Ya, terus kita hapus ketik BATCHES batch. Kemudian ini ya disesuaikan karena ini tulisnya tadi apa? Tadi itu guys, course name sama start date. Di course name start ya. Oke. Next di bagian ini berarti di bagian ini start itu jadi course ID. Aku agak lupa, bentar. Course oh jadi course ini ya, course ID. Habis itu yang bagian start date itu sini apa ya, CTRL. Bentar, aku lupa di sini start date, start underscore date. Oke, udah, kita di bagian index ini kita sesuaikan, ini jadi course, jadi batch BATCHIS, ini jadi batch aja BATCH. Kemudian lagi ya, ini dihapus diganti course name, yang ini ganti jadi start data, start date. Terus ini CTRL D, pokoknya semuanya kayak ini kita ganti jadi guys, jadi BATCHES. Oke, udah. Kemudian yang course ini diganti jadi BATCH. Oke, yang ini tuh nggak usah, ini harusnya jadi tetap course. Oke,
Terus yang ini sesuaikan namanya, ini kan tadi. Jadi kalau date itu date course date itu course ID. Ini itu jadi apa? Start get. Nah, di sini udah, kemudian kita pergi ke show. Ini kita ganti. Jadi course name ini jadi start date ADCH. Sekarang ini kita ganti. Ini dulu deh. Ini kita ganti jadi course underscore ID. Ini kita ganti jadi start. Nah, terus yang ini kita jadi batches. Kita taruh dulu. BATCHES. Udah? Oke, udah semua. Selanjutnya kita coba di sini. Refresh. Atau teman-teman bisa juga ya tampilkan PHP Artisan Optimize. Oke. Kita masuk ke dalam si batch. Batches, dia not found. BATCHES. Coba optimize lagi. Coba kita keluar. Refresh. Kenapa dia tidak mau? Oh, kita lupa untuk menambahkan rutenya. Rutenya ini kita belum tambahkan, teman-teman. Ini nggak mau. Kita alt shift down. Nah, di sini kita sini kita tambahin BATCHES. Terus ini nama modelnya, controllernya BATCH. Oke. Dia kita import. Nah, sudah. Kemudian kita coba lagi. Kita ulangi, kita back, refresh, kita buka. Kita optimize dulu ya teman-teman. Kita optimize. Oke, kemudian kita refresh. Sepertinya ini bisa ya. Oke guys, ini ada pesan error di bagian 26 BATCH. Dia nggak nemu variabel page. Berarti kita buka di ini kita turunin dulu.
Di sini variable index. Nah, variable which is item. Jadi kita kembali ke si batch controller. Kalau di sini ada tipe batches, tujuannya guys. Oke guys, ternyata penyebabnya di sini nih, ini belum aku ganti. Bisa aku ganti. BATCHES. Oke. Kita masuk lagi ke sini, kita refresh. Nah, kita tampilkan batch, ditampil. Kemudian kita coba di sini masukin Benny. Course-nya 1. Datanya Mas 10/2004. Oke, save. Invalid, incorrect for column. Use student batch start date at 1 row. Kenapa ini ya? Name, course ID, start date. Aku salah penulisan guys, coba kita keluar. Ini harusnya 4/10/0. Ya, kita save. Nah ini, jadi tadi kita nulis formatnya tuh tahun dulu, bulan baru si tanggal. Kita view. Nah ini ya. Kemudian kita edit juga, misalnya kita kasih 2. Satu. Karena ID-nya cuma 1 ya, misalnya kita ganti jadi update. Nah, udah. Kemudian delete. Oke, seperti ini. Oke, udah. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.